Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri menjadi hamba Allah Ta'ala. Dan hamba Allah Ta'ala yang Allah cintai adalah hamba-hamba yang mengikuti jalan generasi terbaik umat ini. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cintai adalah hamba-hamba yang terus belajar, beramal, berdakwah, dan sabar di atas jalan ini. Dan tugas ini, amal ini, itu sampai kapan dilakukan? Sampai kematian datang menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Dan kita mesti ingat selalu, ibadah itu kaidahnya adalah an na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan dan sesuka-suka kita saja. Yang Allah inginkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hai Muhammad, jika betul kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Allahu Akbar. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, kajian kita malam ini masih dalam tema besar, kenapa harus memilih menjadi salafi. Saya selalu mengulang-ulang dalam setiap pertemuan judul ini, karena memang tujuan dari kajian ini, baik itu tujuan panitia, Ustaz Alin mengajak kita, atau guru-guru kita mengajarkan kita untuk membahas tema ini, adalah agar kita tidak hanya sebagai maklumat, tapi sampai kepada satu
praktek nyata dalam perjalanan kita beragama. Kalau di judul kita ini saja kita masih risih, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan kaidah besar yang Masya Allah luar biasa disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Apa nyanyi apa tak? Apabila ada orang yang dia biasa-biasa saja, terus tidak dibenci orang, terus tapi dia juga ngaku salafi gitu ya, itu bisa dipertanyakan kesalafiannya. Di dalam teks beliau yang asli, beliau mengatakan begini. Sebentar, kita ulang biar kita baca lagi hal ini, biar kita betul-betul mendapatkan sebuah kepahaman, sebuah keyakinan yang mendalam, sehingga kita tidak tergoyahkan. Baik. Walidzalika ana daiman aqulu lil ikhwah. Ini menarik. Untuk itulah setelah beliau menjelaskan panjang lebar, saya senantiasa mengatakan kepada ikhwah kita, idza lam yatakallam fika ahlul bid'ah fafattish fi nafsika indaka khadal. Apabila ahlul bid'ah tidak menyebutmu, apabila ahlul bid'ah tidak berbicara tentangmu, maka ceklah dirimu. Berarti ada sesuatu di dalamnya. Ini kata beliau min adillati salamatil manhaj. Ya, ini menunjukkan selamatnya manhaj seseorang tersebut. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi memang kita perlu ingat, Nabi sudah menyebutkan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awal datangnya asing, akan kembali asing. Maka bahagialah orang-orang yang asing ketika itu, akan mendapatkan tuba di dunia dan tuba di akhirat. Tuba di dunia dia bahagia, di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan tuba di hari akhirat kelak. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, saya dan antum kita bersama merenung saja. Ini memang permasalahan tentang manhaj adalah permasalahan tidak hanya sebatas ilmu, tapi praktek kehidupan agama kita di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga ketika betul-betul kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah akan terjadi apa? Banyak hal yang dilihat orang, keanehan-keanehan, sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Tapi bukan berarti kita buat yang asing-asing terus dari orang, tidak. Namun standarnya bukan buat yang asing, tapi adalah mengamalkan sunnah. Dan ketika sunnah diamalkan, jika di tempat itu banyak ahlul bid'ahnya, lawan dari kata sunnah adalah bid'ah, maka wajar ahlul bid'ah akan marah. Atau memang di tempat itu
itu memang banyak ahlus sunnahnya, berarti orang tidak akan ada masalah. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah melihat kepada diri kita. Kita tinggalnya di mana? Kita belajarnya begitu seseorang mengenal al-haqq, ya'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kenalilah kebenaran, niscaya kamu akan tahu siapa orang-orang yang mengikuti kebenaran itu. Ketika kita sudah tahu ini yang benar, tapi di dalam praktek kehidupan beragama kita di tengah masyarakat orang adem ayem aja dengan kita, itu juga perlu dipertanyakan. Ini yang nyebut bukan saya, tapi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Sampai disitulah kemarin pembahasan kita. Kalian konangnya kan? Taib. Ini mungkin berat terdengar, tapi ya gimana lagi? Makanya mental, kalau sekedar baru tersuasana, tidak dibangun di atas ilmu, wah ini berat. Tapi kalau dibangun di atas ilmu, addu 'alaiha bin nawajif, gigit sunnah itu dengan gigi geram, orang tidak akan peduli. Tapi perkara ini jangan terlalu dikuar-kuarkan di masyarakat umum. Ini ngaji tuh kita di sini untuk diri kita. Karena apa ya? Tidak semua masyarakat juga ahlul bid'ah. Nah itu juga perlu diingat. Namun kita sendiri yang sudah mengaji, kita akan paham bagaimana duduk tegaknya permasalahan-permasalahan yang ada, kita akan mengerti. Di saat itulah kita perlu terus merenung, ya, memahami jalan hidup saya ini seperti apa. Udah sampai di mana saya? Begitu. Sudah sampai di mananya kita itu. Tapi bukan pula ini menjadi tolak ukur bahwa seseorang itu sudah benar. Tidak. Kalau udah dibenci orang tidak benar itu. Tidak juga. Belum tentu. Kecuali jika dia betul-betul mengikuti apa yang disebutkan Nabi, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya, dan dia ikuti itu. Cuman kan salah satu indikasinya demikian. Jadi berarti tidak betul lah tuh kita ada dibenci masyarakat bangga pula dia. Bukan begitu. Kemarin juga sudah kita bahas. Jadi ada timbal baliknya yang perlu diingat-ingat. Bukan serta-merta kalau ada dibenci orang, berarti kita adalah betul lah ini. Tidak juga. Sebab kemarin kita mesti ingat ada dua hal yang harus dipegang dalam bermanhaj ini. Satu, memegang teguh prinsip akidah dan manhaj. Dua, menerapkan prinsip hikmah dalam berdakwah dan bermuamalah. Kalau dia pegang kedua ini, lalu dia dibenci orang, di situ betul. Orang kan nyebut-nyebut dia. Tapi apabila ditinggalkannya salah satu dari yang dua ini keliru. Jadi hikmah dalam berdakwah, dalam berkata, bermuamalah itu termasuk berkata. Dia memang seperti apapun kita ngomong, kalau memang yang mendengar itu adalah orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah, syaitan itu akan menghadirkan kebencian di hatinya. Gitu. Itu pekerjaan setan itu. Dia ingin memporak-porandakan itu. Maka kita memang harus terus hikmah dalam menempatkan segala sesuatu, dan itulah keberanian untuk menerapkan itu, untuk menyampaikan itu.
memang ada beberapa kondisi nanti kita mengalah. Sebab hikmah itu adalah wada'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apabila terjadi mungkin mudarat yang besar, maka perkara-perkara yang mungkin kita mengalah dulu dalam hal itu tidak ada masalah. Nah, ini terjadi lagi nanti. Apalagi ada lagi, mungkin dengan dipertahankan mengamalkan pada 2 bulan yang lalu ya, Sa Abdurrahman Keken di Markis membahas itu, ya, sehingga Pak Sugi ketika itu kan bertanya, itu tuh. Jadi ketika kita tidak mengamalkan sesuatu yang memang bukan wajib, ya, untuk mendatangkan ada melihat maslahat yang besar, tidak ada masalah. Ya, jadi itu lihat kondisinya. Makanya hikmah itu baru seseorang bisa hikmah apabila dibangun di atas ilmu. Kalau ilmu tidak ada, bingung sendiri dia. Maka jangan pernah menghayal orang bisa hikmah dalam berdakwah dan bermuamalah kalau tidak ada ilmu. Karena dia sendiri tidak tahu di mana posisi yang paling pas. Maka disitulah saya melihat bahwa kita terus menuntut ilmu. Makanya di dalam Dirasatul Manhaj ini, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala itu ketika ditanya tentang kaidah siapa al-akabir, orang yang besar dalam keilmuan itu, kan ditanya ma huwa ad-dhabit fi kauni ad-du'a min al-akabir awil asaghir. Siapa sih dai yang senior dan dai yang junior itu? Nah, kan itu saya ditanya di sesi tanya jawab di dalam pembahasan ini. Makanya beliau menjelaskannya bahwa kibar itu ada 2. Ya, kabir itu ada 2. Satu kibarus sini, senior dalam umur. 2 kibarul ilmi, senior dalam ilmu. Berarti senior dalam umur, senior dalam ilmu. Jadi tua dalam umurnya, tua dalam ilmunya. Apa sebab tua dalam ilmu ini penting? Dan beliau juga membawakan dalil-dalilnya. Seperti misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawakan, inna min ajlillahi, sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah, ikrama dzi syaibatil muslim, mengagungkan orang yang sudah putih jenggotnya dalam dia sudah beragama Islam ini. Baik. Kan sambungan hadis itu juga wahamilil Quran. Baik. Dan seterusnya. Artinya di dalam Islam itu memang dimuliakan orang yang sudah senior dalam umurnya, orang yang sudah tua dalam umurnya itu. Baik. Nah, apa sebab? Karena memang pengalaman dia. Apalagi kalau dibangun di atas ilmu lagi. Senioritas dia itu dibangun di atas ilmu lagi. Pengalaman dia dalam mengamalkan ilmu, dalam menerapkan ilmu, itu penting. Makanya dilihat. Siapa yang yang senior dalam ilmu dan mungkin umurnya udah tua tapi keilmuannya masih muda gitu ya. Itu juga makanya yang lebih ditamakan adalah senioritas dalam ilmu dan senioritas dalam senior dalam ilmu dan usianya, karena pengalaman itu. Baik. Apa sebab saya sampai di sini? Di sini kita perlunya sikap hikmah tadi. Sehingga karena pengalaman itu membentuk sekali. Pengalaman perjalanan dakwah, pengalaman muamalah. Kan ada perjalanan pengalaman. Ini kibarus ini bukan semata umur, tetapi terkait juga dengan pengalaman dia. Maka semakin panjang perjalanannya, semakin luas jangkauannya, banyak orang yang sudah dia
medan dakwahnya, itu tentu pengalamannya makin banyak. Disinilah kita perlu. Makanya teman-teman di daerah-daerah perlu sesekali waktu kita duduk bersama dengan yang lebih senior-senior di kalangan asatizah kita yang sudah senior-senior, di mana mereka berada untuk memberikan pencerahan. Dan saya melihat di negeri ini, alhamdulillah, dakwah salafiyah ini dibimbing oleh para ulama kita. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini, sampai kita rasakan beliau itu bukan sekedar seorang syekh, tapi syekhul walid, syekh yang sebagai orang tua kita. Samping orator enak, pengalamannya panjang, maka uraiannya juga mantap. Dan insyaallah ta'ala ini di akhir-akhir tahun daurah ini insyaallah kita kan kumpul lagi nih di Jakarta insyaallah. Saya kalau Allah izinkan tanggal 20 berangkat lagi bulan ini. Itu yang datang Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Husin Auda Al-Awisha, Syekh Basim Al-Jawabira. Syekh Basim profesor. Umur dia tahun lalu sudah 70 seingat saya. Sudah 70-an. Bayangkan itu. Pengalaman dia panjang. Pengalaman dia malang melintang. Beliau dulu orang yang terjangkiti pemahaman Khawarij. Begitu jumpa dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bertobat. Bayangkan itu. Beliau juga kuliah di Madinah, sekarang tinggal dakwah di Yordan. Dan markas Imam Al-Albani sendiri sekarang sudah ditutup. Baru nih. Baru-baru ini ditutup. Bayangkan para masyayikh kita sekelas mereka yang berdakwah. Belum lagi Syekh Husin Auda Al-Awisha. Belum jadi apa-apa guru-guru kita dulu, beliau udah jadi syekh besar, penulis kitab. Penulis kitab fikih. Masih hidup. Orang-orang luar itu lama umurnya. Sampai saya pernah tanya sama orang luar, kenapa sih kita orang Indonesia umurnya hanya 60-an? Kalian ke umurnya 80-an, 90-an gitu ya. Memang makan mereka bang. Beliau jawab, karena saya nanya sama orang Australia, saya nanya. Dia dokter. Dan nanyanya saya di Riau ini. Dia jawab, tengok aja nih kondisinya. Keadaan ini katanya. Tempat, beliau contohkan ini, tengok orangnya. Perjalanan dengan pakaian, kemudian tidak bawa helm, belum lagi ngerokoknya, belum lagi yang lainnya. Jadi ya wajar saja kita Indonesia ini sedikit, belum lagi makan, pendek umur kita. Tapi kan kita orang Indonesia ini berdalil lagi nanti itu. Nabi kan juga ada sebut a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku kisaran 60 sampai 70. Ini pula dalil kita. Tapi kalau kita minta pilih mau enggak umur panjang, mau kita. Maksud saya sekarang masih banyak para ulama yang umurnya segitu. Ya. Orang luar memang kadang Pak Mahathir Muhammad 100 tahun umurnya. Mantan PM Malaysia. Memang dokter. Jadi maksud saya di luar sana, di negeri para ulama seperti setua ayah Syekhuna Abdul Razak yang umurnya sekarang sudah 90-an tahun, itu memang masih banyak. Disitulah kita asatizah ini perlu duduk bersimpu di hadapan mereka. Disitulah dakwah salafiyah ini dibimbing. Dibimbing. Belum lagi yang datangnya Syekh Masyhur Hasan Salman, hafizallahu taala. Ulama yang hari-harinya dari pagi sampai 16 jam paling tidak beliau di pustaka itu. 16 jam paling tidak beliau di pustaka. Apa yang kan tuh? Tua dalam ilmu, tua dalam pengalaman, tua dalam Masya Allah. Sehingga wajar keberkahan itu hadir. Di situ mungkin yang perlu diingat-ingat untuk dakwah kita ini, jangan kita berdikari dalam
soal dunia ya bagus, tapi berdikari dalam soal dalam tanda kutip maksud saya ini, yang saya maksud begini itu tidak bisa. Kita harus terus, sebab ilmu ini kita ambil dari mana, guru kita siapa, harus jelas. Kalau tidak Anda bisa. Baik, mungkin itu saya pengen kadang bahas tentang manhaj ini, saya pengen nyantai-nyantai kayak gini aja sambil cerita-cerita, karena memang saya rasakan kekokohan dalam manhaj itu kadang perlu kadang diskusi. Nah, karena kadang-kadang memang tidak dipahami bahwa itu menyelisihi manhaj. Itu kadang tidak dipahami bahwa itu adalah menyelisihi manhaj. Baik, sampai sini ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa lagi tadi pembahasan sebelum ini? Jadi ikhwati fillah, ya, ungkapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala tadi. Nah, itu yang membuat kita sampai kepada pembahasan ini. Tidak serta-merta juga kita dibenci masyarakat berarti udah betul tuh. Tidak. Tengok dulu. Hikmahnya tidak. Dua hal. Memegang teguh prinsip akidah dan manhaj. Kedua, hikmah dalam berkata, dalam bermuamalah di tengah-tengah masyarakat. Dan itu dibangun di atas ilmu. Keduanya juga. Kalau tidak di atas ilmu, maka tidak bisa. Nah, di dalam pembahasan malam ini sebenarnya yang saya akan membaca mengambilnya dari kitab Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala ini. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga menyebutkan suatu kaidah yang menurut saya juga luar biasa tentang ilmu yang ada di dakwah as-salafiyah ini. Sebentar. Ini perkataan beliau ini. Perkataan para ulama itu memang kitabah, jadi tulisan. Perkataan kita jadi apa ya? Jadi buih saja. Jadi perkataan para ulama sedikit tapi bisa jadi tulisan. Sehingga seringkali kita apabila mendengar ahli ilmu berkata, langsung dibuatkan status. Karena memang perkataan para ahli ilmu itu menjadi kitab, menjadi tulisan. Perkataan kita entah jadi apa, masih menjadi khayalan begitu ya. Baik, beliau bilang begini. Ini diantara sifat dari sifat-sifat orang-orang yang sifat generasi salaf ini, atau diantara ciri khas generasi salaf. Karena di dalam pembahasan manhaj nanti kita tentu juga membahas tentang ciri khas manhaj salaf itu. Maka di antara ciri khas manhaj salaf, nah itu adalah mencintai ilmu. إذن عندنا هنا قضية مهمة جدا تتعلق بفرق بين أهل السنة والجماعة. Di sini kita memiliki suatu isu yang sangat penting sekali, di mana perbedaan antara sunnah wal jamaah dengan firqah yang lain. Ya, beliau menyebutkan Ahlussunnati wal jamaah mata rantai atau sanad keilmuan mereka terhubung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa anna ahlussunnati wal jamaah, sesungguhnya ahlussunnati wal jamaah yamtaddu isnaduhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum ya'khuduna dinahum bisilsilatin min nurin, mereka mengambil ilmu itu ya
betul-betul jelas mata rantainya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sehingga tentu mereka terus menuntut ilmu, mencari ilmu, duduk di majelis ilmu. Itu Ahlussunnati wal Jamaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Karena memang mereka mencintai ilmu, sehingga didapati bahwa Ahlussunnati wal Jamaah mereka itu betul-betul kuat dalam keilmuan. Sehingga kata beliau, kalau kalian lihat selain Ahlus Sunnah, mereka koar-koarnya besar. Seperti tabung, kata beliau. Begitu dipukul, tong, apa bunyi? Tong. Macam apa bunyi tabuh? Macam itu dah. Apa bunyi tabuh tu? Macam itulah. Jadi begitu dipukul tabu itu, gaungnya besar. Tapi begitu dilihat isinya, kosong melompong. Seperti tabel, seperti tabu. Ahlussunnah tidak seperti itu. Itu dia. Jadi ini juga jadi PR buat kita. Kalau hanya semangat begitu saja, kosong melompong dari ilmu, itu bukan ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Itu baru kita seperti tabu. Nah, ini juga PR besar untuk terus kita menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Karena tak mungkin ketika kita disebut sebagai seorang salafi, seseorang yang menisbatkan diri kita kepada Ahlussunnah wal Jamaah, maka di saat itulah kita betul-betul mencocoki diri kita dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. والرجل من أهل الأهذاب والفرق مثل الطبل, kata beliau, tajidu kabiran walakinnaka la tajidu indahu syai'an. Seseorang dari kalangan jamaah-jamaah yang lain, atau lebih tepatnya golongan-golongan yang lain, firqah-firqah yang lain, itu seperti tabuh. Engkau dapati besar tapi kosong melompong di dalamnya. Wahada halu ahlil bid'ah yukabbiruna anfusahum. Mereka ahlul bid'ah itu membesar-besarkan diri mereka. Wah, mereka itu pemikir Islam, ya, ahli ilmu ini, tetapi tidak ada ilmu. Berkata bagus tapi tidak. Baik. Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan hal itu. Baik. Nah, ini saya sendiri, apa sebab saya singgung ini? Saya sendiri merasakan. Saya ini lasak. Sampai sekarang masih lasak juga. Artinya studi itu memang tidak berhenti-berhenti. Saya studi dengan banyak hal, ya. Jadi memang di firqah-firqah yang ada itu seperti itu.
Seperti itu. Maka ketika nanti ada orang yang mencela kalian, Salafi ini sibuk ilmu saja nanya. Nah, kan itu kan, nah, itulah dia. Karena di dalam hadis Al-Imam At-Tabrani menyebutkan wal ilmu fihi khairun minal amal. Di akhir zaman itu, di saat fitnah terjadi banyak itu, menyibukkan diri dengan ilmu lebih baik dari sekedar beramal. Makanya perjuangan pertama kali dakwah salafi adalah perjuangan menyebarkan ilmu. Maka majelis-majelis kajian seperti ini. Dan saya melihat nanti ada lagi masjid yang digerakkan oleh kawan-kawan dengan yayasan baru nanti. Buat majelis ilmu. Dan sebanyak-banyak itulah syiar ilmu. Nah, dan kalau syiarnya ya hanya sosial saja, kan begini, kadang-kadang kita tertipu. Oh, kita nih tidak mesti seperti ilmu. Kita harus masuk ke ranah yang lebih menyentuh masyarakat lagi. Nah, itu kadang kata-kata itu betul, tetapi ada posisi-posisinya. Nah, ada posisi-posisinya. Namun kalau hanya sibuk sosial-sosial begitu saja, jauh dari majelis ilmu, tak akan pernah bisa. Satu hari saya ketika pergi ke Kampung Sunnah di Jamilur Rahman sana, ini terakhir Azhar. Di situ saya jumpa seorang ustadz, masya Allah, di antara ucapannya yang luar biasa saya rasakan. Kan Kampung Sunnah itu luar biasa sekarang. Maka beliau bilang begini, ya akhi, memang rahasia bagaimana Kampung Sunnah itu memang betul-betul jadi Kampung Sunnah adalah hidupnya majelis ilmu. Hidupnya majelis ilmu. Sehingga akhwat-akhwat di sana pun bisa baca kitab wajib. Akhwat pun bisa baca kitab. Nah, maka segala upaya yang bisa membuat majelis ilmu itu semarak, nah ini yang harus dilakukan. Kalau itu memang harus mendatangkan ustadz, atau membantu ustadz-ustadz, atau banyak hal yang lain yang mendukungnya, itu yang harus diupayakan. Apa yang membuat majelis ilmu itu hadir? Dan ketika majelis ilmu itu tidak ada, oh ya malah bukan ciri Ahlussunnah. Barakallahu fikum, silakan azan dulu. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Baik, kita kembali kepada ilmu tadi. Ini sebenarnya pembahasan kita belum masuk detail pada bab ini. Tapi entah kenapa tadi kok sampai ke sini. Ya sudah, karena memang saya dari awal merencanakan tadi ini, ya sudahlah, mengalir aja lah pembahasan ini. Apa yang teringat disampaikan. Itu aja. Tentang panduan kita, tapi saya ambil dari kajiannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini di dalam Dirasatul Manhaj ini. Nah, ini yang saya sebut ini dasarnya dari kitab beliau, dari hasil ceramah beliau yang sudah jadi kitab ini. Baik. Jadi memang apapun Ahlussunnati wal Jamaah itu ciri khasnya adalah ilmu. Dimanapun nanti, katakanlah di sekolah atau di pesantren atau di mana, pesantren apapun, apabila tidak hidup majelis ilmunya, tidak akan pernah hidup suasananya. Tidak akan pernah hidup suasana. Lihat aja itu. Saya sendiri melihat. Ya. Tidak akan hidup suasananya. Karena majelis ilmu itu penting. Maka untuk itulah dulu sebenarnya di Nusantara ini
kan banyak lahir ulama-ulama juga. Sekarang saya bukan membahas tentang sisi akidah dan manhaj, tapi dari sisi sejarah. Jadi dulu di mana ada surau, di situ ada buya. Di mana ada buya, pasti dia punya surau. Tidak ada buya rangun. Tidak ada surau yang tidak punya buya. Sehingga lahirlah orang-orang alumni surau, sekelas dan sekaliber Buya Hamka, Buya Muhammad Nasir. Kalau buya sudah rangun, surau tidak punya buya, ala kacau lah. Apapun itu. Apalagi kalau pondok. Itu dilema besar. Ini PR. Makanya itu PR besar kita di lembaga-lembaga, di masjid atau musala seperti ini. PR, ini kan surau terhitung, ya. Ini PR besar. Siapa yang betul bahasa awaknya mengkonononya. Kalau yang menengon pagi melopen potang, melopen pagi menguang potang. Itu dia. Dan disitulah memang di lembaga-lembaga harus ada. Tengoklah, silakan di mana yang hidup majelis ilmu di situ, hidup suasananya tuh. Hidup suasananya. Yang kalau misalnya dulu pernah hidup tapi mati lagi, ya mati juga suasananya. Itu juga saya perhatikan. Makanya wajar kata salah seorang ustaz di Jamilur Rahman itu, ya kata kuncinya adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Maka ini PR kita semua. Dan dulu di alam Minangkabau, di alam Sumatera ini kan ada, kalau di tempat kita juga ada guru-guru ngaji itu ada apa namanya itu, ada kebun karetnya untuk bantu mereka, atau ada anak-anak siak itu, anak-anak yang ngaji-ngaji itu yang kalau di tempat saya belajar di Guntur dulu itu kan ada yang tukang nyari kan. Sampai sekarang budaya itu saya tengok masih ada. Dikutipnya ke rumah masyarakat itu mengumpulkan beras mereka untuk guru ngajinya, sehingga hidup suasana surau itu. Kan yang mendidik anak-anak itu kewajiban kita. Tiba-tiba kita serahkan ke guru ngaji. Itu dia. Makanya di situ kita habis waktu guru ngaji itu, sehingga kita perlu membantunya untuk memikirkan ma'isyahnya. Baik, bab ini cukup di sini. Kita masuk kepada pembahasan lain. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya perlu ingatkan bahwa pengkajian tentang manhaj, kenapa harus menjadi salafi, ini panjang. Banyak kita melihat nanti, atau kita manakala tertipu akan terjadi. Sudah ngaji sekian lama tapi tidak ngerti manhajus salaf. Karena memang tidak pernah ngaji kerangka. Ini kan kerangka namanya. Seperti layang-layang, ini kerangkanya. Itu kerangkanya. Bahkan di dalam manhajus salaf itu, apabila kerangkanya ini tidak betul, walaupun nanti kertas layang-layang itu bagus, Anda akan oleng perginya. Apa namanya? Oleng, terbang itu oleng. Karena kedudukan bambu dia itu tidak tepat. Begitulah permisalan sederhana untuk manhaj ini. Jadi pengkajian tentang akidah dan manhaj ini adalah mendudukkan rangka namanya. Kalau biar tidak oleng layang-layang tadi. Kalau oleng layang-layang itu kalau tidak topek bambunya itu, begitu dinaikin hanya tudin puki aja, ini langsung ke bawah, tidak lagi
naik dia ke atas, tapi tujuan tukiak dia ke bawah. Tapi kalau layang-layangnya ini tepat, di pelan-pelan tapi naik terus. Begitulah perumpamaan sederhana. Jadi jangan sampai tujuan tukiak. Itulah. Makanya pengkajian tentang manhaj ini adalah untuk membetulkan duduknya rangka layang-layang. Itu yang diinginkan oleh para masyayikh dan para ulama kita. Maka sampai ke bab ciri khas itu. Bab ciri khas dan banyak lagi. Ini kan pembahasan ini udah berapa kali pertemuan kita itu ke itu. Tapi itulah mau didudukkan sedetil-detilnya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada kaidah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Apa itu tentang jamaah badan dan jamaatul abdan dan jamaatul adyan. Jamaah secara fisik badan atau jemaah secara agama. Baik. Ini perlu saya ulang hal ini atau mengingatkan kita. Ada sebuah ungkapan, dan ungkapan ini perlu kita cermati dengan baik sehingga kita mengerti nanti. Kalau tidak kita cermati dengan baik, la dina illa bi jamaah. Tidak ada agama kecuali dengan jamaah. Hadhihi jama'atud diniyah, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini adalah jamaah secara agama. Tapi ada lagi wala jama'a illa bil imamah, bi imamah. Tidak ada jamaah kecuali adanya imam. Baik. Ini bukan jamaah agama, tapi itu jamaatul abdan. Jamaah fisik kita ini, di mana fisik manusia ini itu tidak adalah sebuah jamaah atau perkumpulan, melainkan adanya imam. Untuk badan, imam kita siapa? Yang kita taati berupa ulul amri kita, pemimpin kita, yang kita dengar, yang kita patuhi. Jamaah Indonesia, orang Indonesia jamaah, ada imamnya, ada pemimpinnya, Pak Prabowo. Ati'ullah wa ati'ul rasul wa ulil amri minkum. Patuhi, taati. Baik ya. Itu jemaah badan. Makanya dakwah as-salafiyah tidak punya pemimpin sampai sekarang. Apa sebab? Dakwah salafiyah bukan jemaah abdan, tapi adalah sebuah pemahaman agama, sehingga pemimpinnya memang hanya Rasul dengan bimbingan para ulama. Itu saja. Tidak berkelompok, tidak berpartai. Bisa dipahami maksudnya? Dan agama-agama ini tidaklah ada agama itu kecuali dengan jamaah. Ada jamaah yang ahlus sunnah dan ada jamaah yang bukan ahlus sunnah. Jamaah ahlus sunnah mereka tidak punya pemimpin, yang ada hanya para dibimbing oleh para ulama. Itu dia. Bisa dipahami. Sehingga nanti ketika dakwah as-salafiyah ini ditanya siapa pemimpin kalian, tidak ada. Sebab jemaah dakwah as-salafiyah ini bukan jemaah abdan. Abdan itu badan. Tapi jemaah ad-diniyah. Bisa dipahami, Pak? Jemaah abdan ini boleh banyak-banyak pemimpin sesuai dengan daerah-daerah tertentu. Ini dah kita bahas dulu, cuman saya melihat belum masuk kali. Nah, saya mau tambah lagi. Saya Sulaiman juga
menjelaskan ini. Sehingga nanti begini, apabila nanti kita misalkan dilibatkan ini, kawan-kawan di daerah sana itu membuat jamaah perkumpulan untuk membuat sebuah kegiatan dakwah. Nah, itu akan ada pemimpinnya. Itu kan jamaah badan kita nih untuk mengatur urusan-urusan duniawi kita. Itu boleh. Ya, walaupun kita minimalisir pengkotakan dan pengkelompokan itu sebisa mungkin, ya sudah. Tapi kalau memang tidak bisa lagi, sudah. Tapi pemahaman agama kita, apakah ada pemimpinnya? Nabi dan Rasul dipimpin oleh para ulama. Disitulah perbedaan kita dengan jemaah-jemaah yang lain. Bisa nampak? Bisa nampak kan? Ini kan jelas. Jadi ada jamaatul abdan dan ada jamaatul adyan. Jadi ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang poin ini ada pertanyaan, silakan. Tapi sudah dipahami ya. Disitulah titik jadi nanti ada pimpinan sekolah ini ya. Tentu ada pimpinan sebuah sekolah. Kalau enggak, siapa kepala sekolahnya? Nanti An-Nur kan bakal jadi sekolah nanti, insyaallah. Semoga Allah berkahi. Nanti ada kepala sekolahnya. Itu boleh enggak? Ya boleh. Untuk mengatur urusan-urusan duniawi urusan-urusan berbagai urusan yang ada di sini. Tapi jamaah An-Nur ini secara pemahaman agamanya apa? Mereka dakwahnya dakwah as-salafiyah. Siapa pemimpinnya dakwah as-salafiyah? Apa caranya itu? Pengurus majelis taklimnya ada, pengurus yayasannya ada, tapi pemimpin jamaah dakwahnya itu tidak ada. Berbeda dengan Hizbut Tahrir, berbeda nanti dengan Jama'atut Tabligh, berbeda nanti dengan Ikhwanul Muslimin. Disinilah nanti kita akan bahas dengan pikiran yang tenang. Di sisi mana sih keteledoran dan kekeliruan jamaah-jamaah yang bukan jamaah Ahlus Sunnah dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sehingga umat itu betul-betul satu. Baik. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah. Ini di antara pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di dalam pembahasan ini. Baik. Jadi timbul pertanyaan lagi. Bolehkah kita menisbatkan diri kepada jamaah-jamaah yang lain itu? Hal yajuzul intima'u ila jama'ati wal firaq. Apakah boleh bergabung atau berintima kepada jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok yang lain itu selain dari Ahlus Sunnah? Kan jamaah banyak nih. Ada pemimpin-pemimpin. Boleh tak bergabung? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini dibahas oleh para ulama kita. Ya. Jawabannya bagaimana? Bahwasanya sudah diketahui secara darurah, yakni prinsip yang pasti dalam agama Islam bahwa tidak ada agama yang tegak kecuali dengan jamaah atau kelompok, dan tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan atau imamah. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan taat. Dan ini harus selalu beriringan. Jadi jamaah kelompok agama dan jamaah kelompok badan itu harus dipahami. Sehingga kalau kelompok badan ya boleh. Baik. Dakwah as-salafiyah, dakwah harus berupa seruan kepada Islam.
Nah, dimulai dari seruan atau dakwah yang paling tinggi, dakwah tauhid, ya, bukan dakwah kepada yang lain, dakwah kepada Allah. Sehingga ketika Allah menyebutkan tentang dakwah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah inilah jalanku, itu disebutkan sabili, satu jalan yang lurus. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah. Tidak disebutkan ad'u ila muassasa, ad'u ila al-hizb, saya berdakwah kepada kelompok, tidak. Di sini nanti syaitan akan mudah masuk. Kita mengajak kepada Allah kah rasanya, atau kepada selain Allah, dan itu yang tahu kita. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan satu jamaah saja yang berada di atas kebenaran. Hanya jamaah itu yang boleh kita ikuti. Ya, jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin ala minhajin nubuwah. Itu yang boleh kita ikuti. Ya. Tidak terjadi tasydir, tidak pemisahan-pemisahan, ya. Bukan banyak jamaah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Mereka pun tidak membentuk jamaah-jamaah, tetap mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seruan Ahlussunnati wal Jamaah adalah seruan kepada jamaatul Rasul ini, jamaatul muslimin ini. Dalam sisi pemahaman agama, tetap kepada pemahaman yang ditinggalkan Rasul, yang diajarkan oleh para ulama. Satu. Yang kedua, tetap kepada jamaah, taat kepada pemimpin yang sah. Taat kepada pemimpin yang sah, yang mengatur urusan-urusan badan kita. Makanya jamaah Ahlussunnati wal Jamaah tidak mengajak kepada diri sendiri, tidak mengajak kepada hizib, tidak mengajak kepada firqah-firqah. Itu yang perlu diingat. Oleh karena itu, siapa saja yang bersama dengan Ahlussunnati wal Jamaah, kita ikut di situ. Tapi kalau tidak bersama Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh bisa masuk ke sana. Makanya juga menjadi ciri khas nanti. Kan ada orang mengatakan, kenapa kalian juga menamakan dengan Salafiyah? Orang tidak akan bisa lepas dari nama-nama. Itulah Jemaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, LDII, apalagi ya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Tidak lepas-lepas dari nama-nama. Oke, sekarang nama yang paling syar'i yang mana? Itu dicari. Nanti kita juga akan bahas nama-nama Ahlussunnah yang lain. Yang nama Ahlussunnah itu hanya nisbatnya kepada sunnah dan kepada syariat itu sendiri, bukan nama yang baru. Baik. Timbul pertanyaan, tapi bukankah dakwah salafiyah ini juga punya nama-nama, nama yayasannya, nama masjidnya, nama itu untuk tidak mungkin satu nama aja semuanya. Tapi bukanlah hizib, bukanlah golongan firqah-firqah. Sebab pemahaman mereka tidak diikat dengan sesuatu yang di satu komando, tidak. Tapi berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka dapat disimpulkan bahwa firqah-firqah dan kelompok-kelompok selain dari Ahlussunnati wal Jamaah, kita tidak boleh menggabung ke sana, kita tidak boleh mengelompok ke sana atau menisbatkan diri ke sana, kecuali kepada Ahlussunnati wal Jamaah yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas jalan salafun salih. Adakah salafun salih berada kita ikuti atau diikuti oleh jamaah kajian tersebut? Kalau tidak salafun salih yang diikuti, maka kita tidak boleh, bahkan tidak boleh mengambil ilmu, ya, tidak boleh menggabung ke sana. Kalau tidak, maka kita akan masuk, ingat, kategori
umatku berpecah belah menjadi 73 golongan, satu ke sorga, 72 terancam dengan neraka. Ini yang perlu kita ingat. Jadi kita membahas ini karena hadis ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala 73 firqah. Demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah, sungguh umatku berpecah belah menjadi 73 golongan, satu ke sorga, 72 ke neraka. Ini yang jadi masalah. Makanya di kelompok dan di jamaah manapun kita, semestinya atau sudah sewajibnya kita pertanyakan, ini di yang ke-72 saya atau yang ke-1-nya. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Kalau rasanya ada keraguan, ya itu bertanya. Betul-betul diteliti, dikaji. Apa sebab? Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban kepada kita. Pendengaran kita, penglihatan kita, dan yang lainnya. Makanya begitu. Saya kadang juga di ini ya, perjalanan panjang itu akhirnya ya sudah, saya mengikuti generasi terbaik salafun salih dulu. Kalau ada nanti orang bilang saya, oh saya bukan ahlus sunnah, saya bukan salafi, ya terserah dia, tidak urusan saya. Tapi kalau saya ditanya apakah Ustaz salafi, saya jawab saya berusaha jadi salafi, pengikut generasi salafun salih. Atau dalam posisi lain mungkin saya ditanya, apakah Ustaz salafi? Ya, saya salafi. Minimal nisbat diri saya kepada salaf. Nah, itu dia. Makanya kita tidak ambil peduli lagi, tidak ambil asing. Nanti di dalam satu bab kita mungkin ditazir, dicela orang, dia ini bukan salafi, ini dia tidak jelas. Terserah orang. Enggak urusan kita. Urusan kita belajar, mengkaji, meyakini akidah dan manhaj salaf. Selesai. Mau orang akui, tidak peduli. Selesai. Cuman permasalahannya kita sendiri masih malu menisbatkan diri kepada generasi salaf. Ini juga dipertanyakan. Kenapa kita malu? Kamu salafi ya? Udah jelas saja. Pertanyaannya, kenapa kita malu? Apakah kita tidak mencintai orang yang dicintai Nabi? Apakah kita tidak mengagungkan orang yang memang Allah Ta'ala sendiri mengangkat derajat mereka? Nah, disitulah dia. Makanya saya mengatakan, bagi saya, ya dengan perjalanan hidup yang malang melintang, ya, saya tidak malu. Bagi saya salafi harga mati. Situ dia. Tapi apakah betul-betul kita jadi salafi betul? Itu berat lagi kalau kayak gitu pertanyaannya. Nah, jadi memang mau detil juga. Oke, saya sebutkan. Di jamaah manapun kita berada, mau di NU jamaah kita, mau di Muhammadiyah jamaah kita, mau di LII jamaah kita, mau dimanapun, pertanyaan kita, saya ini sekarang berada di kelompok yang mana yang disebutkan Nabi ini? Yang di 72 kah rasanya atau yang satu itu? Yang satu itu jelas ma ana alaihi yauma wa ashabi. Apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya. Dah. Jelas. Berarti kalau seperti itu, tapi kan belum tentu juga orang salafi betul. Betul itu pernyataan itu. Belum tentu juga orang salafi itu mengikut pengikut generasi salaf betul. Secara pribadi orang. Karena boleh jadi dia memang enggak salafi, enggak diakui. Dia tidak meyakini. Dia tidak. Betul itu. Berarti Ustadz meyakini bahwa semua orang yang salafi ini masuk surga? Enggak juga. Urusan surga urusan Allah Ta'ala. Berarti semua orang salafi betul? Tidak juga. Klaim itu enggak bisa. Tapi secara pemahaman agama,
menisbatkan diri kepada generasi salaf adalah sesuatu yang tidak tercela. Karena Rasul sudah menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiin ar-rasyidin. Ketika saya nanti berumur panjang, kalian lihat perbedaan umat yang sangat banyak, pegang sunnahku dan sunnah para khulafaku yang mendapat petunjuk. Itulah generasi salaf. Maka orang yang menisbatkan dirinya kepada generasi salaf disebut dengan salafi. Dengan bahasa lain, salafi adalah nama lain dari ahlus sunnah. Karena salafi mengamalkan sunnah ahlus. Makanya nanti nama-nama lain ahlus sunnah itu ada al-athari, ada ahlul hadis. Nanti ada kita bahas lagi. Ada firqah an-najiyah, ta'ifah al-mansurah. Walaupun mungkin namanya nanti dinamakan jamaah ahlul hadis, tapi pemahamannya hadas semua. Tidak suci itu. Namanya aja hadas. Ya. Begitulah. Makanya tidak bisa klaim semata itu. Baik klaim pribadi atau klaim jamaah. Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Maka yang jadi patokan itu adalah keyakinan, pemahaman, pengamalan, muamalah, dakwah, dan keistiqomahan. Makanya di dalam pembahasan ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala menyebutkan ada 4 hal. Atau di sini beliau sebutkan ada 2 ya. Tentang hal ini. Sebentar. Ada 3 yang beliau sebutkan. Jadi soal manhaj ini, tapi besok akan saya bahas pertemuan selanjutnya. Ada 3, al-ilmu was-suluk was-thabat. Ada 3. Ilmu, kemudian perilaku, dan ketetapan atau keistiqomahan. 3 itu ilmunya bagaimana, include di dalamnya pemahamannya, perilakunya yakni amalannya, kemudian keistiqomahannya. Orang kalaupun sudah ilmunya ilmu salafi, amalannya amalan salafi, tapi tidak istiqomah dia, itu berarti terjadi penyimpangan, terjadi kekeliruan, dan kita tidak tahu bagaimana akhir hayat seseorang tersebut. Makanya dinilai dari seluruh sisinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada diskusi saya jawab, silakan. Ya mungkin barakallahu fikum. Cukup sekian. Silakan. Dari karena kurangnya ilmu, kemudian untuk menghindari terjadinya konflik, kemudian kita menghindar, istilahnya mengurangi pergaulan di masyarakat umum, karena kita tahu kedudukan kita pun masyarakat umum tidak mengetahuinya, dan kita berusaha menghindar karena takut masalah hisab, perkataan perbuatan kita nanti sementara kita belum punya ilmu. Kemudian kita melakukan ini sebenarnya lebih banyak berdiam diri di rumah atau menyendiri untuk mengurangi pergaulan secara umum. Apakah sikap seperti itu dibenarkan? Barangkali. Baik. Jadi begini. Di dalam Islam itu amalan itu banyak. Salah satu amalan itu ada namanya uzlah. Uzlah, mengasingkan diri dari orang banyak untuk menghindari fitnah. Nabi menyebutkan innas sa'ida liman junibal fitan. Orang paling bahagia adalah orang yang paling dijauhkan dari fitnah. Sehingga sebagian orang memilih jalan uzlah. Tapi apakah semua orang memang harus mengamalkan uzlah? Tidak. Sebab ada amalan lain lagi.
amalan lain nih muamalah dengan sama orang banyak. Sama juga dengan zuhud. Zuhudnya seorang masyarakat awam tidak sama dengan zuhudnya seorang pemimpin. Orang masyarakat awam zuhudnya, oh kita tidak boleh cinta dunia, pokoknya kita harus dadalah, apa yang dapat makan pagi itu ya sudah, besok cari lagi dapat, ya sudah kayak gitu aja. Tapi seorang pemimpin misalkan diterapkan zuhud seperti masyarakat awam, tidak cocok. Nanti ketika ada masyarakat di seberang sungai sana bilang, Pak katanya, ngadu dia sama seorang pemimpin, Pak tolonglah bantu kami buatkan jembatan. Oh kalian harus zuhud, kita tidak boleh cinta dunia. Itu salah kaprah itu. Jadi zuhudnya seorang pemimpin bukan seperti itu. Nah, bukan begitu. Tapi bagi masyarakat biasa ada jembatan, tak ada jembatan ya sudah, itu takdir, itu adalah rizki dan karunia dari Allah. Tapi seorang pemimpin dia berupaya membuatkan jembatan buat masyarakatnya sampai ke seberang sana. Justru harta dia untuk orang, hari-hari dia untuk orang. Nah, makanya ketika dipertanyakan dengan pertanyaan yang detail untuk menghindari masyarakat, ukur saja diri kita. Kalau diri kita sikonnya rasanya memang diam banyak di rumah dulu dengan belajar, ya nggak apa-apa. Tapi apakah konteks itu selama-lamanya betul? Enggak juga. Sebab harus ada waktunya kita juga harus dilihat orang dan memang bergaul dengan orang. Jadi itu ada satu diri kita, dua sikon yang ada. Maka yang paling tahu itu adalah kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada waktu-waktunya betul dan ada waktu-waktunya tidak benar. Jangan terjebak dengan oh adalah saya kayak gini sampai mati kayak gitu. Tidak boleh. Ada saat-saatnya kita mengamalkan. Tapi uzlah dalam arti memang apa ya? Dalam arti memang tidak berdakwah, tidak boleh juga. Berdakwah itu ceramah, tidak juga. Dakwah itu banyak. Dakwah itu banyak konteksnya. Apalagi kita ya dalam mengamalkan sunnah kan ada hal-hal yang harus orang yang memang tidak dapat dihindari orang nampak. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi begitu Pak Suki, ada saat-saatnya memang betul dan ada saat-saatnya tidak. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang lain silakan. Tidak ada, cukup ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Mohon maaf saya agak jelimet-jelimet, agak panjang-panjang. Kadang saya tidak mementingkan retorika dalam pembahasan ini. Kalau retorika tidak kayak gini. Saya lebih mau santai untuk baca bukunya saja, baca kitabnya saja, baca penjelasan para ulama. Karena pembahasan ini adalah pembahasan manhaj. Kalau dipakai dengan retorika keras, nanti jamaahnya jadi keras. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga kita terus bisa belajar bersama guru-guru kita, bersama para ulama kita, dan Allah Ta'ala berkahi ilmu kita. Dan jangan bosan-bosan untuk terus menuntut ilmu, belajar, dan yang lain-lainnya yang membawa kita, mengantarkan kita kebaikan untuk kita dari dunia hingga akhirat. Yang Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.